Kisah Syekh Qut tertinggal rombongan. Karomah Syekh Ahmad Ridwan, Luxor, Mesir, dan Syekh Muhammad Utsman Al-Isyaki, Surabaya, Indonesia. Sekitar tahun 61-an, Al-Azhar mengutus delegasi pengajar ke Indonesia. Salah satu dari rombongan tersebut bernama Syekh Al-Qut. Saat masa abdinya paripurna, rombongan bersiap kembali ke Mesir. Bandara yang dituju rombongan berada di luar pulau yang disinggahi. Sebab banyak kendala, akhirnya Syekh Qut tertinggal rombongan. Saat Syekh Qut sedih tertinggal, datanglah Syekh Utsman menenangkannya. "Kenapa Anda tampak sedih dan bingung, Syekh?" tanya Syekh Utsman. "Saya tertinggal rombongan kembali ke Mesir dan saya tidak tahu bagaimana cara menyusul mereka," jawab Syekh Qut. "Ya sudah, mari ikut saya." Keduanya berjalan kaki beberapa menit. "Rombongan Anda ada di depan itu, lekas susullah," ucap Syekh Utsman. Ternyata keduanya sudah menyeberangi lautan dan sudah sampai ke bandara. Sebelum berpisah, Syekh Utsman berpesan agar disampaikan salamnya ke Syekh Ahmad Ridwan Luxor. Celakanya, Syekh Qut lupa tidak menyampaikan salam sampai 5 atau 6 tahun lamanya hingga beliau bertemu dengan Syekh Ahmad Ridwan. "Bukankah ada amanah yang belum Anda sampaikan ke saya?" tanya Syekh Ahmad Ridwan. "Amanah apa, Syekh?" "Tidak ada," jawab Syekh Qut. Setelah membiarkan untuk berpikir dan tak kunjung ingat amanahnya, Syekh Ahmad Ridwan mengangkat tangannya dan meminta Syekh Qut untuk melihat pada telapak tangan Syekh Ahmad. Di sana terlihat lokasi saat Syekh Utsman menolongnya dan berpesan agar disampaikan salam ke Syekh Ahmad Ridwan. Sejak saat itu, Syekh Qut percaya bahwa benar ada karomah yang dianugerahkan oleh Allah kepada hamba yang soleh. Kisah ini diceritakan oleh Syekh Imaduddin, cucu Syekh Ahmad di Cara Hail Syekh Ahmad di Luxor. Kisah yang sama juga tertulis di buku Syekh Ahmad Ridwan, Hayatuhu wa Atsaruhu, nya Dr. Muhammad Fuad Syakir. Kisah ini bukan sekadar narasi sejarah, tetapi ayat kehidupan bagi yang mau merenung. Bahwa siapa yang mencintai Allah dengan keikhlasan dan kesungguhan, maka Allah akan mencintainya dan menganugerahinya hal-hal yang tak bisa dijelaskan oleh logika biasa. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa berlangganan gratis channel YouTube @sigit_heru_purwoko. Kisah Syekh Qut tertinggal rombongan. Karomah Syekh Ahmad Ridwan, Luxor, Mesir, dan Syekh Muhammad Utsman Al-Isyaki, Surabaya, Indonesia. Sekitar tahun 61-an, Al-Azhar mengutus delegasi pengajar ke Indonesia. Salah satu dari rombongan tersebut bernama Syekh Al-Qut. Saat masa abdinya paripurna, rombongan bersiap kembali ke Mesir. Bandara yang dituju rombongan berada di luar pulau yang disinggahi. Sebab banyak kendala, akhirnya Syekh Qut tertinggal rombongan. Saat Syekh Qut sedih tertinggal, datanglah Syekh Utsman menenangkannya. "Kenapa Anda tampak sedih dan bingung, Syekh?" tanya Syekh Utsman. "Saya tertinggal rombongan kembali ke Mesir dan saya tidak tahu bagaimana cara menyusul mereka," jawab Syekh Qut. "Ya sudah, mari ikut saya." Keduanya berjalan kaki beberapa menit. "Rombongan Anda ada di depan itu, lekas susullah," ucap Syekh Utsman. Ternyata keduanya sudah menyeberangi lautan dan sudah sampai ke bandara. Sebelum berpisah, Syekh Utsman berpesan agar disampaikan salamnya ke Syekh Ahmad Ridwan Luxor. Celakanya, Syekh Qut lupa tidak menyampaikan salam sampai 5 atau 6 tahun lamanya hingga beliau bertemu dengan Syekh Ahmad Ridwan. "Bukankah ada amanah yang belum Anda sampaikan ke saya?" tanya Syekh Ahmad Ridwan. "Amanah apa, Syekh?" "Tidak ada," jawab Syekh Qut. Setelah membiarkan untuk berpikir dan tak kunjung ingat amanahnya, Syekh Ahmad Ridwan mengangkat tangannya dan meminta Syekh Qut untuk melihat pada telapak tangan Syekh Ahmad. Di sana terlihat lokasi saat Syekh Utsman menolongnya dan berpesan agar disampaikan salam ke Syekh Ahmad Ridwan. Sejak saat itu, Syekh Qut percaya bahwa benar ada karomah yang dianugerahkan oleh Allah kepada hamba yang soleh. Kisah ini diceritakan oleh Syekh Imaduddin, cucu Syekh Ahmad di Cara Hail Syekh Ahmad di Luxor. Kisah yang sama juga tertulis di buku Syekh Ahmad Ridwan, Hayatuhu wa Atsaruhu, nya Dr. Muhammad Fuad Syakir. Kisah ini bukan sekadar narasi sejarah, tetapi ayat kehidupan bagi yang mau merenung. Bahwa siapa yang mencintai Allah dengan keikhlasan dan kesungguhan, maka Allah akan mencintainya dan menganugerahinya hal-hal yang tak bisa dijelaskan oleh logika biasa. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa berlangganan gratis channel YouTube @sigit_heru_purwoko. Kisah Syekh Qut tertinggal rombongan. Karomah Syekh Ahmad Ridwan, Luxor, Mesir, dan Syekh Muhammad Utsman Al-Isyaki, Surabaya, Indonesia. Sekitar tahun 61-an, Al-Azhar mengutus delegasi pengajar ke Indonesia.
Salah satu dari rombongan tersebut bernama Syekh Al-Qut. Saat masa abdinya paripurna, rombongan bersiap kembali ke Mesir. Bandara yang dituju rombongan berada di luar pulau yang disinggahi. Sebab banyak kendala, akhirnya Syekh Qut tertinggal rombongan. Saat Syekh Qut sedih tertinggal, datanglah Syekh Utsman menenangkannya. "Kenapa Anda tampak sedih dan bingung, Syekh?" tanya Syekh Utsman. "Saya tertinggal rombongan kembali ke Mesir dan saya tidak tahu bagaimana cara menyusul mereka," jawab Syekh Qut. "Ya sudah, mari ikut saya." Keduanya berjalan kaki beberapa menit. "Rombongan Anda ada di depan itu, lekas susullah," ucap Syekh Utsman. Ternyata keduanya sudah menyeberangi lautan dan sudah sampai ke bandara. Sebelum berpisah, Syekh Utsman berpesan agar disampaikan salamnya ke Syekh Ahmad Ridwan Luxor. Celakanya, Syekh Qut lupa tidak menyampaikan salam sampai 5 atau 6 tahun lamanya hingga beliau bertemu dengan Syekh Ahmad Ridwan. "Bukankah ada amanah yang belum Anda sampaikan ke saya?" tanya Syekh Ahmad Ridwan. "Amanah apa, Syekh?" "Tidak ada," jawab Syekh Qut. Setelah membiarkan untuk berpikir dan tak kunjung ingat amanahnya, Syekh Ahmad Ridwan mengangkat tangannya dan meminta